mana afdalnya orang itu sembahyang lawas berdiri tapi sedikit sujud dibanding dengan banyak sujud tapi sedikit berdiri. Kita sembahyang misalnya 2 rakaat berarti 4 kali sujud, setengah jam. Rakaat pertama Fatihah lawan Yasin, rakaat kedua Fatihah lawan Tabarak misalnya, 2 rakaat saja lawas. Ada yang satu ini 4 rakaat, waktunya sama, sebab ya ayatnya itu Fatihah kuliah, banyak dapat rakaatnya, banyak dapat sujudnya. Misal sembahyang duha 2 rakaat tapi ayatnya panjang 2 rakaat dia dapat, 2 rakaat ini setengah jam, ayatnya panjang, berdirinya lawas. Yang satu ini sembahyang duha setengah jam dapat 8 rakaat, berarti 8 rakaat itu 16 kali sujud, sama pada setengah jam juga. Nah, mana afdalnya sembahyang kita? Alhamdulillahil muta'ali alladzi lam yakun lahu shibhun wala misal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul izzati wal jalal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munqizu minad dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdalir rijal wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ila yaumil ardi wa su'al, amma ba'du. Yang ke-78 dari nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna, Al-Muta'ali. Al-Muta'ali yang maha tinggi. Secara ringkas diartikan yang maha tinggi. Qala al-Imam at-Tabari wal musta'ali ala kulli syai'in bi qudratih. Muta'ali itu artinya yang meninggi atas tiap-tiap sesuatu dengan kekuasaannya, yang meninggi atas segala sesuatu dengan kekuasaannya. Itulah arti dari nama Allah yang ke-78, Al-Muta'ali. Diringkas maha tinggi, yang maha tinggi. Fahukmuhu a'la min hukmi ghairih wa amruhu a'la min amri ghairih wa nahyuhu a'la min nahyi ghairih. Maka bermula hukum Allah itu lebih tinggi daripada hukum yang lainnya. Perintah Allah lebih tinggi dari perintah yang lainnya. Larangan Allah lebih tinggi daripada larangan yang lainnya. Karena Allah dengan namanya Al-Muta'ali, maha tinggi tadi, maka segala hukum Allah itu lebih tinggi dari hukum yang lain. Allah tidak melarang suatu negara membuat hukum. Allah tidak melarang sebuah organisasi membuat hukum. Allah tidak melarang suatu bangsa membuat hukum. Allah tidak melarang satu rumah tangga membuat hukum. Tetapi kita dituntut untuk meyakini bahwa hukum yang tertinggi itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak meyakini bahwa hukum tertinggi itu hukum Allah, berarti kita bukan orang yang beriman kepada Allah yang maha tinggi itu. Jangan sekali-kali menyamakan satu hukum dengan hukum Allah. Jangan menyamakan undang-undang dengan undang-undang Allah. Perbuatan yang merusak iman kalau kita sudah menyamakan hukum makhluk
dengan hukum Khalik, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hati kita, i'tikad kita bahwa tidak ada hukum yang tertinggi melebihi dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo jauhlah hukum undang-undang di rumah. Di rumah ini, kayak itu, jangan kepala rumah tangga mula undang-undang di rumah. Bini harus kayak ini, anak harus kayak ini. Allah kadang melarang. Di kampung, ulah undang-undang kampung. Tamu harus lapor 2x24 jam, ulah undang-undang. Tetapi ingat bahwa undang-undang itu di bawah dari undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amruhu a'la min ghairi, perintah Allah lebih tinggi dari perintah yang lainnya. Perintah Allah lebih tinggi dari perintah yang lain. Karena Allah maha tinggi, Al-Muta'ali, yang maha tinggi, maka perintah Allah pun lebih tinggi dari perintah yang lain. Anak wajib taat kepada orang tua, laki wajib taat kepada suami, istri wajib taat kepada suami, rakyat wajib taat kepada pemerintahnya. Tetapi tidak ada ketaatan kepada siapa jua pun kalau itu bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kuitan ke orang tua ke nyuruh anak, kalau bertentangan dengan suruh Allah otomatis batal. Laki kayak apa aja menyuruh bini, tapi kalau bertentangan dengan perintah Allah batal. Pemerintah bagaimanapun menyuruh rakyatnya, kalau bertentangan dengan Allah batal sendirinya. Karena perintah yang tertinggi itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la ta'aza li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluknya, walaupun orang tua kita, walaupun suami, walaupun atasan. Tapi kalau maksiat kepada Allah, la taat, tidak boleh taat. Nah, itu orang beriman dengan Al-Muta'ali. Wa nahyu 'ala min nahyi ghairihi, larangan Allah lebih tinggi dari larangan yang lain. Kalau Allah sudah melarang, jangan berbuat. Itu perbuatan kuharamkan. Maka siapapun yang mengajak kita melakukan itu, kita wajib untuk menentangnya. Allah sudah melarang, ya Tuhan dilarang ini, nah kita wajib menjauhi. Siapapun yang mengajak kita untuk melakukan itu, kita mesti menganggap larangan itu lebih tinggi daripada larangan yang lain. Jadi itulah nama Allah Al-Muta'ali ini. Di dalam Al-Quran Allah hanya satu kali menyebut namanya Muta'al, Alimul Ghaibi Wasyahadah Al-Kabirul Muta'al. Dalam Quran Rasulullah SAW menyebutkan pula dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Muta'al. Ya Tuhan, akulah Al-Jabbar, akulah yang maha memaksakan kehendak, akulah yang maha besar, akulah yang maha raja, akulah yang maha tinggi. Nah, jadi itu dalil-dalil bahwa Allah Ta'ala itu punya nama Muta'ali tadi. Kalau kita mengingkari nama Allah Al-Muta'ali, berarti kita mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi. Karena dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran disebutkan nama Allah itu ada Al-Muta'ali tadi. Al-abdul mu'min bismillahil muta'ali ayyudhira lillah zullahu wa khudu'ah. Seorang hamba yang beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha tinggi,
maka si hamba tersebut menampakkan terhadap Allah kehinaan dirinya dan kepatuhan diri. Kalau kita percaya bahwa Allah itu punya nama maha tinggi, maka sikap kita sebagai hamba menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah, menampakkan kepatuhan kita di hadapan Allah. Itu sikap orang beriman. Kita nampakkan kepada Allah kita patuh, kita nampakkan kepada Allah kita lemah. Nah, kayak apa cara menampakkan lawan Allah kita ini lemah? Kayak apa menampakkan lawan Allah kita ini hina, rendah? Bi ayyam tasilal awamirahu wa yajtaniba nawahiyahu lillahi ta'ala. Pertama, dengan menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, itu caranya. Jadi orang yang beriman bahwa Allah maha tinggi, lalu dia nampakkan kerendahan dirinya, dia nampakkan kelemahan dirinya, dia nampakkan kehinaan dirinya di hadapan Allah dengan cara menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya karena Allah. Orang-orang yang maksiat kepada Allah, jar Tuhan ini laksanakan, kada dilaksanakan. Ujar Tuhan ini jauhi, dilanggarnya. Ini contoh manusia yang tidak beriman dengan nama Allah yang maha tinggi. Buktinya ini kada merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap seorang hamba yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali wa ayyakthira sujud, memperbanyak sujud. Sujud. Orang yang beriman dengan nama Allah yang maha tinggi banyak sujud. Li'annahu syi'arul zulmi wal khudu', karena sujud itu syiar daripada kehinaan dan kepatuhan. Sujud. Makanya sujud ini hanya boleh untuk Allah. Hanya boleh untuk Allah. Bolehkah kita sujud dengan orang tua kita? Haram. Bolehkah sujud dengan guru? Haram. Bolehkah sujud dengan wali? Haram. Bolehkah sujud dengan nabi? Haram. Sujud itu boleh hanya satu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sujud itu syiarul zulmi wal khudu'. Sujud itu syiar daripada kehinaan seseorang dan kepatuhan seseorang. Anggota tubuh kita yang paling mulia, dahi, disuruh diletakkan di tempat yang paling rendah, bumi. Itu bukti bahwa kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyak sujud, itu bukti kita beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi." Aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermalam di rumah Nabi, untuk menyiapkan keperluan air wudhu Nabi dan air qadha hajat beliau. Malam. Di mana bermalamnya? Bukan di rumah, di pelatar Nabi. Di pelatar Nabi. Nabi hendak wudhu, ini tuh ambil akan banyunya. Satu saat Nabi berkata kepada Rabi'ah ini, ujar Nabi, "Salni, mintalah kepadaku." Kamu minta apa? Kamu hendak apa? Bahasa kita. Ujar Nabi.
Faqultu ku jawab ujar Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun hendak bersama-sama pian di dalam surga. Itu yang dikehendaki. Kamu hendak apa aja Nabi? Ulun hendak bersama-sama pian di dalam surga. Ya kita hendak apa kira-kira? Nangka tujuh harta, nak sugi, nangka tujuh pangkat, nak pangkat tinggi. Ini kada sahabat Nabi, cuma hendak apa lagi Nabi? Kan Nabi ini punya kunci dunia. Nabi kunci dunia. Jadi Nabi batu kun zahaba jadi emas batu. Nabi ini kunci dunia di tangan Nabi. Gunung pun kalau jadi Nabi jadi emas gunung. Ditawari Rabi'ah, kamu hendak ngapa ajar Nabi? Ulun hendak lawan pian aja di surga. Hendak lawan pian di surga. Faqala bersabda Nabi, aw ghaira dzalik. Hendak lain pada itu ya Nabi. Napa lagi nak hendak lain pada itu? Huwadzak, itu aja wahai Rasul. Itu aja minta. Itu aja minta. Kalau Nabi kita bersabda, ujar Nabi, ba'inni bikasrati sujud. Tolong ya Nabi, banyaki sujud. Kalau kamu hendak bersama aku di surga, banyaki sujud. Banyaki sujud. Kenapa Nabi kita menyuruh banyaki sujud? Karena beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu birrabbi wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba itu kepada Allah di saat dia sujud. Paling dekat kita dengan Allah di saat kita sujud. Fa'aksiru doa, perbanyak doa. Ya Nabi waktu sujud tuh perbanyak doa. Nabi kita menyuruh banyaki sujud. Nah, oleh karena itu sujud tadi adalah bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah yang maha tinggi. Makanya bacaan sujud napa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kalau orang kada beriman kepada nama Allah Al-Muta'al, kada bakal sujud. Orang yang imannya kada kuat kepada Allah Al-Muta'ali, kada bakal banyak sujudnya. Disitulah timbul pendapat ulama yang mengatakan bahwa mana afdalnya orang itu sembahyang lawas berdiri tapi sedikit sujud, dibanding dengan banyak sujud tapi sedikit berdiri. Kita sembahyang misalnya 2 rakaat berarti 4 kali sujud, setengah jam panjang ayatnya. Surah rakaat pertama Fatihah lawan Yasin, rakaat kedua Fatihah lawan Tabarak, misalnya 2 rakaat sajanya lawas. Ada yang satu ini 4 rakaat, waktunya sama, sebab ya ayatnya itu Fatihah kuliah, banyak dapat rakaatnya, banyak dapat sujudnya. Nah, mana afdalnya sembahyang kita? Nah, ini berbeda-beda pendapat para ulama karena masing-masing ada dalil. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah kalau kita siang hari sembahyang itu sembahyang sunat tentunya, cari yang banyak sujudnya, itu lebih afdal. Misal sembahyang duha 2 rakaat tapi ayatnya panjang-panjang, 2 rakaat dia dapat, 2 rakaat ini setengah jam, ayatnya panjang, berdirinya lawas. Yang satu ini sembahyang duha setengah jam dapat 8 rakaat, berarti 8 rakaat itu 16 kali sujud, 16 kali sujud, sama pada setengah jam juga. Mana afdalnya? Afdal yang banyak sujud. Itu kalau
kalau siang. Ya, kalau malam yang lebih afdal yang panjang berdirinya, walaupun kada banyak sujudnya. Itu kalau malam. Jadi kalau malam tuh kita sembahyang misal 2 rakaat sembahyang tahajud. Cuma sarakaat sajus 2 rakaat aja. Ada yang satu ini racap rakaatnya, handap bacaannya. Nah, mana abdalnya? Abdal yang lawas berdiri. Itu kalau malam hari. Nah, itu perincian para ulama. Jadi yang kedua, bahwa orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali, dia banyak sujud kepada Allah. Nah, sujud ini sama lawan sembahyang. Jangan sembarangan sujud. Kalau kada suci, kalau kada menghadap kiblat, kalau kada menutup aurat, kada boleh sujud. Kita misal dapat nikmat, ada kira-kira dapat duit, orang bayar hutang, karena disangka bayar hutang, lalu sujud syukurnya ada aturannya, menghadap kiblat, suci, menutup aurat. Nah, itu sujud syukur ke mana arah itu kada boleh. Kalau handap apa sujud syukurnya makinnya kada boleh lagi. Ini sujud syukur sama lawan sembahyang. Mesti suci dari hadas, suci dari najis, nutup aurat, menghadap kiblat. Ayo sujud syukur. Sujud itu adalah syiar seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia mengakui yang maha tinggi, maha mulia itu Allah